Penipuan di China meresap ke semua aspek kehidupan, dari uang palsu hingga produk dan makanan palsu. Apapun yang bisa Anda bayangkan, mereka bisa memalsukannya. Produksi barang palsu di China dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dengan uang palsu sebagai contoh utamanya. Selama beberapa dekade, China telah menjadi pusat utama produksi uang palsu, bahkan melibatkan seluruh desa dalam beberapa operasinya. Pada tanggal 22 Maret tahun 2025, seorang blogger mengunggah video tentang menerima uang palsu di konter saat mencoba menyetorkannya ke ATM. Mesin tidak mengenalinya. Uang palsu telah menjadi masalah yang terus berulang di China, memunculkan beberapa kasus besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada Mei tahun 2025, sepasang suami istri di Jiangqi ditangkap karena mencetak uang palsu di rumah dan mengedarkannya di pasar dengan menggunakannya sebagai uang kembalian saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Penipuan mereka menipu lebih dari 1.000 orang, dengan total uang palsu lebih dari 200.000 yuan, sekitar $28.000 AS. Pihak berwenang mencatat bahwa metode mereka sangat sederhana. Mereka mencetak uang palsu sesuai jumlah yang mereka belanjakan, sehingga tidak meninggalkan jejak. Pada tahun 2015, pihak berwenang mengungkap operasi pemalsuan uang terbesar dalam sejarah Partai Komunis China, PKC, yang melibatkan uang kertas palsu senilai 210 juta yuan. Pada tahun 2020, operasi besar lainnya berhasil dibongkar, dengan penyitaan sebesar 422 juta yuan, sekitar $59 juta AS, dalam kasus tunggal terbesar sepanjang sejarah PKC. Teknik pembuatan uang palsu China bahkan telah menyebar ke luar negeri. Kanada melaporkan peningkatan peredaran uang palsu asal China, mendorong kewaspadaan dari otoritas dan lembaga keuangan. Menurut Toronto Star, beberapa kasus yang melibatkan warga negara China telah dilaporkan di Ajax dan Scarborough, Kanada. Pada tanggal 2 April tahun 2025, Kepolisian daerah Durham di wilayah Toronto Raya merespons laporan dari toko Best Buy di Ajax, di mana seorang pria mencoba membayar dengan uang palsu pecahan $20. Kasir yang jeli menyadari tekstur uang yang tidak biasa dan nomor seri yang sama, lalu menghubungi polisi. Pelaku melarikan diri, meninggalkan uang palsu senilai $240. Polisi berkuda Kerajaan Kanada, RCMP, melaporkan peningkatan penyitaan uang palsu dari 39.244 lembar pada tahun 2023 menjadi 46.988 lembar pada tahun 2024. Pada paruh pertama tahun 2025, beberapa kasus penyelundupan berhasil diungkap. Pada bulan Maret, RCMP dan Badan Layanan Perbatasan Kanada menyita uang palsu senilai lebih dari $100.000 Kanada yang berasal dari China dan ditujukan ke Nova Scotia. Penggerebekan lanjutan di Glass Bay, Nova Scotia, menemukan uang palsu senilai $70.000 Kanada, stiker hologram untuk pemalsuan, sebuah senapan, dan berbagai perangkat elektronik. Petugas Kejahatan Komersial RCMP, Mick Thompson, menyatakan bahwa uang palsu kini beredar di seluruh negeri, dan beberapa sangat meyakinkan, terutama yang dicetak di atas bahan polimer. Tanpa memeriksa fitur keamanan yang tertanam pada uang kertas asli, uang palsu mungkin terlihat hampir identik. Namun, dengan meningkatnya pembayaran digital, permintaan terhadap uang palsu menurun, sehingga para pemalsu memiliki lebih sedikit peluang. Akibatnya, pemalsu mulai beralih ke produk lainnya. Hampir semua kebutuhan pokok, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi bisa dipalsukan. Seorang blogger membagikan kisah tentang furnitur palsu dari kayu mahoni, dan terkagum-kagum dengan kecanggihan produk palsu zaman sekarang. Dulu, furnitur kami dibuat dari kayu merah, katanya. Sekarang, karena kayu merah terlalu mahal, mereka ambil kayu biasa lalu dicelupkan ke dalam kecap agar terlihat seperti kayu merah. Pada tanggal 5 Juni tahun 2025, seorang pengguna TikTok mengunggah video yang membongkar praktik curang di industri makanan China, dan mengimbau konsumen untuk tidak memilih produk hanya karena harganya murah. Ia mengungkap rahasia industri. Beberapa influencer menjual makanan dengan harga sangat rendah, bahkan lebih murah dari biaya bahan bakunya, namun tetap mendapat komisi, menanggung ongkos kirim, dan pabrik tetap untung. Bagaimana cara mereka memangkas biayanya? Ia menjelaskan bahwa daftar bahan baku bisa menyesatkan. Menggunakan sosis sebagai contoh, tertulis ayam, tetapi bisa saja terdiri dari kulit ayam, tulang ayam, atau bahkan bagian dari ayam busuk yang tidak segar lagi. Rasa bumbu menutupi perbedaannya, membuatnya sulit dideteksi. Ia memperingatkan agar konsumen menghindari produk yang dipasarkan untuk anak-anak atau ibu hamil, tetapi dijual jauh di bawah harga pasar. Makanan mahal belum tentu lebih baik, namun produk yang terlalu murah jauh lebih berisiko memiliki masalah serius. TikToker yang sama menyoroti produk yang disebut buah horor, yang dijual di pinggir jalan di Sichuan dan Chongqing. Warnanya yang cerah memang memikat, namun warga setempat mengungkap bahwa itu sebenarnya adalah buah persik kecil yang jatuh dari pohon dan kemudian diputihkan,
diberi pewarna, dan diolah dengan bahan kimia sehingga memiliki rasa kimia yang kuat. Banyak yang menyebutnya sebagai tabel periodik unsur kimia. Produk lain, pir Tibet, yang dipasarkan sebagai Hermesnya buah pir dengan harga premium, ternyata hanyalah buah prem biasa yang direndam air panas lalu dibekukan. Bahkan, brokoli buah, yang dijual online dengan nilai gizi 5 kali lipat brokoli biasa, hanyalah umbi kecil cacat yang justru dihindari masyarakat lokal. Blogger tersebut mengeluhkan sulitnya membedakan mana buah asli dan mana yang palsu secara online, dan mempertanyakan apa yang sebenarnya bisa dipercaya. Memanipulasi tanggal kadaluarsa untuk menjual makanan kadaluarsa seolah-olah masih segar juga menjadi praktik berbahaya. Seorang TikToker mengungkap supermarket Sanhua di Pengan, Sichuan, karena mengganti tanggal kadaluarsa pada produk makanan. Pada tanggal 7 Juni tahun 2025, toko tersebut tertangkap basah sedang melepas label harga dari makanan yang akan kadaluarsa keesokan harinya, dan menggantinya dengan label tanggal baru untuk dijual ulang. Warganet berkomentar bahwa praktik seperti ini sudah umum di seluruh China. Salah satu komentar berbunyi, memang dari dulu seperti ini, kan? Praktik curang juga merambah ke pakaian. Karena musim panas yang terik di China, pakaian pelindung sinar matahari menjadi populer. Namun pada tanggal 8 Juni tahun 2025, kekacauan di pasar pakaian anti-UV terungkap. Lebih dari 300.000 produk yang dijual di platform e-commerce ternyata gagal memberikan perlindungan UV. Meski pemasaran mengklaim sebaliknya, standar nasional China mengharuskan faktor perlindungan UV, UPF, di atas 40 dan tingkat transmisi UVA di bawah 5% untuk pakaian pelindung UV. Namun banyak produk yang tidak memenuhi standar tersebut. Ini hanyalah beberapa contoh dari epidemi pemalsuan di China, yang telah merusak reputasi negara tersebut dan mendorong semakin banyak boikot global terhadap produk buatan China. Pengamat independen Du Wen mencatat bahwa rakyat China dulunya dikenal karena ketekunan, kecerdasan, dan nilai-nilai moral seperti kebajikan, kebenaran, kepatutan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Namun, di bawah kepemimpinan Partai Komunis China, PKC, dan gerakan politik seperti revolusi kebudayaan, nilai-nilai ini telah terkikis, menyebabkan korupsi merajalela. Akibatnya, banyak orang kini menggunakan kecerdasan mereka untuk kegiatan kriminal, menjadikan China sebagai pemimpin global dalam produksi barang palsu, di mana keuntungan sering diperoleh dengan mengorbankan orang lain. Du Wen juga menyoroti dugaan keterlibatan PKC dalam perdagangan organ tubuh, yang dianggap sebagai salah satu praktik paling tidak etis, melibatkan pengambilan paksa organ tubuh dari korban seperti praktisi Falun Gong, etnis Uighur, dan warga sipil biasa. Ini telah berkembang menjadi rantai pasar gelap yang melibatkan pejabat, pengusaha, dan tenaga medis profesional.